Seri kedua Pendekar Empat Alis. Bandit Penyulam. Karya Hulung. Bab 7. Kegigihan yang tak tergoyahkan. Lu Xiaofeng tidak suka naik kereta kuda, tapi ia malah berada di atas sebuah kereta saat ini. Orang memang tak bisa menghindar dari melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Kau harus menemukan sebuah cara untuk bisa tidur di atas kereta, maka bila kau bertemu dengan nyonya pertama Gongsun, kau berada dalam kondisi terbaik untuk menantangnya. Lu Xiaofeng tahu bahwa kata-kata Jin Jiuling itu benar. Tapi bagaimana mungkin ia bisa tidur pada saat seperti ini? Pangeran kecil sangat mengagumi Hua Menlou dan telah memintanya untuk tinggal di istana selama beberapa hari. Ia mendapat pelayanan yang baik di istana, kau tidak usah mengkhawatirkannya lagi. Lu Xiaofeng lebih tahu daripada orang lain bahwa ia memang tidak perlu mengkhawatirkan benda-benda atau orang-orang di dalam istana. Ia juga tidak perlu khawatir mengenai Raja Ular lagi. Orang yang harus ia khawatirkan saat ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Tidak peduli betapa kuatnya seseorang, bila dihadapkan dan dibebani dengan tekanan dan beban seberat ini, orang itu tentu akan meledak. Kuda itu menarik kereta dengan langkah yang amat cepat, dan kereta pun terguncang ke sana kemari. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memusatkan pikirannya, terlalu banyak hal yang harus ia pikirkan. Tapi bagaimana jika hati rasanya seperti sedang tercabik-cabik? Pagi harinya, kereta berhenti di depan sebuah warung tahu yang kecil di sebuah desa di pinggir jalan. Aroma susu tahu panas yang harum terbawa oleh angin pagi yang lembut sampai di kereta. Aku tahu kau sedang tidak ingin makan, tapi setidak-tidaknya kau harus minum sedikit susu tahu panas ini. Walaupun Lu Xiaofeng tidak ingin membuang-buang waktu, ia tahu kalau ia tidak boleh mengacuhkan perhatian seorang sahabat. Di samping itu, sais kereta dan kuda penarik kereta pun membutuhkan sedikit istirahat. Lentera masih menyala di dalam warung itu. Seseorang sedang duduk di sudut dan meneguk semangkuk besar susu tahu di tangannya dengan suara yang keras. Sinar lentera berkerlap-kerlip dan menyinari kepalanya, kepala yang benar-benar gundul. Ia adalah seorang Huixiu. Huixiu ini memiliki wajah persegi dan telinga yang besar. Sebuah wajah yang membawa keberuntungan, itulah yang akan dikatakan para peramal padamu. Tapi pakaian yang ia kenakan tampak kotor dan compang-camping, dan sepasang sandal jerami di kakinya pun sudah hampir rusak. Huixiu jujur. Waktu ia melihat Huixiu paling aneh di dunia ini, barulah sebuah senyuman muncul di wajah Lu Xiaofeng. Huixiu jujur, kau telah melakukan sesuatu yang tidak jujur baru-baru ini? Huixiu jujur tampaknya benar-benar terkejut saat melihatnya dan hampir menumpahkan susu tahu di tangannya. Dilihat dari tampangmu, aku tahu pasti bahwa kau tentu telah berbuat tidak baik tadi malam. Lu Xiaofeng tertawa terbahak-bahak. Mengapa kau tampak begitu serba salah bila kau melihatku? Huixiu jujur hanya sekali berbuat tidak jujur dalam hidupnya. Huixiu jujur seperti baru saja menelan seekor tikus. Buddha Maha Pengampun, mengapa Huixiu harus bertemu denganmu? Apa salahnya bertemu denganku? Setidak-tidaknya aku bisa memberikan semangkuk susu tahu untukmu. Lu Xiaofeng tersenyum. Huixiu tidak perlu membayar susu tahu. Huixiu tahu bagaimana caranya memohon belas kasihan pada dermawan. Ia meneguk tetesan terakhir susu tahunya dengan cepat dan tampaknya ia hendak lari dari tempat itu dengan segera. Tapi Lu Xiaofeng menghalangi jalannya. Karena kau tidak membutuhkan aku untuk membayarimu, lalu mengapa kau tidak tinggal di sini dan berbincang-bincang sebentar? Ouyang Qing tidak ada di sini, untuk apa kau cepat-cepat pergi? Sastrawan bertemu dengan prajurit, tidak ada gunanya bicara tentang logika. Huixiu jujur tersenyum sabar. Huixiu bertemu dengan Lu Xiaofeng, ini jauh lebih tidak beruntung daripada sastrawan itu. Bincang ini bincang itu, akhirnya Huixiu juga yang menderita. Apa maksud ucapanmu itu? Jika Huixiu tidak menderita, lalu kenapa dulu Huixiu akhirnya harus merangkak di atas tanah? Baiklah, kujamin kau tidak akan merangkak hari ini. Lu Xiaofeng tertawa. Masih bisa menderita walaupun tidak merangkak, Huixiu jujur menarik nafas. Huixiu hanya takut pada dua orang di dunia ini, mengapa Huixiu bertemu denganmu lagi hari ini? Siapa orang satunya lagi? Bahkan jika Huixiu mengatakan siapa orang itu, kau tidak akan kenal. Cobalah. Huixiu jujur bimbang sebentar sebelum akhirnya menyerah. Orang ini adalah seorang wanita. Huixiu tampaknya cukup banyak mengenal wanita.
Lu Xiaofeng bergurau. Cukup banyak wanita yang juga mengenal Huixiu. Apakah wanita ini Ouyang? Bukan Ouyang, Gongsun. Gongsun? Lu Xiaofeng hampir berteriak. Apakah itu nyonya pertama Gongsun? Kau juga kenal dia? Bagaimana kau bisa tahu tentang dia? Huixiu jujur juga terkejut. Kau mengenalnya? Lu Xiaofeng sekarang telah menjerit. Kau tahu di mana dia berada? Mengapa kau bertanya? Karena aku punya urusan yang belum terselesaikan dengannya. Huixiu jujur menatap Lu Xiaofeng selama beberapa saat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa begitu kerasnya sehingga tubuhnya terbungkuk-bungkuk. Tiba-tiba ia melarikan diri melalui sisi Lu Xiaofeng dan sudah menjauh hampir 10 meter. Walaupun jaraknya sudah 10 meter, ia masih tertawa. Tapi kali ini Lu Xiaofeng telah memutuskan untuk tidak membiarkannya lolos. Ia berjumpalitan dan menghalangi jalannya lagi. Mengapa kau tertawa? Bila Huixiu menemukan sesuatu yang lucu, Huixiu tertawa. Huixiu selalu jujur. Apa yang lucu dengan urusan ini? Mengapa kau harus menghancurkan kendi dan bertanya terus? Bahkan jika aku harus menghancurkan kepala seorang Huixiu, aku akan terus menanyakan hal ini. Ia bersikap sangat serius waktu bicara. Huixiu jujur hanya bisa menarik nafas. Kepala Huixiu tidak boleh dihancurkan, Huixiu hanya punya satu kepala. Maka bicaralah, mengapa urusan ini begitu lucu? Yang pertama, karena kau tidak akan menemukannya. Yang kedua, karena walaupun kau menemukannya, kau tidak akan mampu mengalahkannya. Yang ketiga, karena walaupun kau bisa mengalahkannya, itu semua sia-sia. Kenapa begitu? Karena setelah kau bertemu dengannya, kau tak akan tega memukulnya. Bahkan kau mungkin berharap bahwa ia akan memukulmu beberapa kali. Ia sangat cantik. Ada 4 wanita cantik di dunia persilatan, kau mungkin mengenali semuanya, bukan? Ya. Apakah menurutmu mereka cantik? Tentu saja cantik. Tapi nyonya pertama Gongsun 10 kali lebih cantik dari mereka berempat digabungkan semuanya. Kau telah melihatnya. Buddha Maha Pengampun, desa Huixiu jujur sambil tersenyum murung. Jangan biarkan Huixiu melihatnya lagi. Kalau tidak, walau Huixiu punya 10 buah kepala, Huixiu akan kehilangan semuanya. Kau tahu di mana dia berada? Tidak tahu. Waktu Huixiu jujur mengatakan tidak tahu, maka ia pasti tidak tahu. Huixiu jujur tidak pernah berdusta. Di mana kau melihatnya terakhir kali? Tidak boleh kuberitahu padamu. Waktu Huixiu jujur mengatakan tidak boleh diberitahu padamu, maka ia pasti tidak akan memberitahumu. Walaupun kau menghancurkan kepalanya, ia tetap tidak akan memberitahumu. Bahkan Lu Xiaofeng pun tahu bahwa ia tidak mungkin memaksanya bicara. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatapnya dengan marah selama sesaat. Tiba-tiba ia tertawa. Sebenarnya Huixiu tidak hanya memiliki satu kepala. Huixiu jujur tidak paham. Karena Huixiu masih punya Huixiu cilik. Ia tertawa begitu kerasnya sehingga tubuhnya pun terbungkuk-bungkuk. Huixiu jujur menjadi demikian marah sehingga ia tidak sanggup memikirkan sesuatu untuk diucapkan. Ia tahu bahwa Lu Xiaofeng sedang menggodanya dengan sengaja, tapi tetap saja menjadi marah, begitu marahnya sehingga ia hampir pingsan. Jin Jiuling menonton di pinggir, bahkan ia pun tak tahan untuk tidak tertawa kecil. Huixiu tidak berdusta dan masih punya satu hal kecil yang harus diberitahukan padamu. Huixiu jujur tiba-tiba menarik nafas. Ya. Apa itu? Lu Xiaofeng bertanya, tetapi setelah berusaha keras untuk menghentikan tawanya. Dilihat dari tampang kalian berdua, wajah kalian tertutup oleh pertanda buruk. Dalam waktu 3 hari, kepala kalian akan dihancurkan oleh seseorang. Walaupun Meng Wei juga hanya memiliki satu kepala, ia dikenal sebagai ular berkepala 3. Di antara 9 pemburu hadiah ternama, ia selalu dianggap sebagai orang yang paling kejam dalam metode kerjanya dan paling tidak kenal belas kasihan dalam melakukan pemeriksaan. Ular berkepala 3, tentu saja, memiliki 3 wajah yang berbeda. Waktu ia melihat Jin Jiuling, bukan hanya sikapnya amat hormat, senyumannya pun sangat manis dan murni.
Bahkan Lu Xiaofeng merasa sukar untuk membayangkan kalau orang seperti ini tega menuangkan air garam ke luka tawanannya atau memukuli orang hingga jadi bubur di dalam ruang-ruang tahanan yang gelap. Tapi karena adanya orang-orang seperti ini di dunia, setiap orang seharusnya tahu bahwa sebaiknya ia tidak melakukan kejahatan selama hidupnya. Sais yang mengemudikan kereta juga merupakan orang yang berada di bawah komando Lu Xiaohua. Setelah mereka memasuki kota, seseorang dari kelompok pemburu hadiah setempat segera menyambut mereka dan membawa mereka ke tempat ini. Ini juga merupakan bagian kota yang sibuk, jelas sebagian besar orang memang benar-benar sukar menyingkirkan kebiasaan semacam ini. Itulah sebabnya sangat sedikit kejahatan dan misteri yang tidak berhasil diungkapkan di dunia ini. Meng Wei telah menanti mereka di sebuah warung teh di sudut jalan. Tujuan akhir mereka adalah sebuah jalan kecil di belakang sana. Di ujung jalan itu ada sebuah rumah kecil. Orang yang menyewa rumah ini juga seorang pemuda yang amat tampan, dan juga membayar uang sewa setahun di depan. Ada orang yang melihat sesuatu di rumah ini sejak itu? Tidak, tampaknya tidak ada orang yang tinggal di sana sejak penyewaan itu. Mungkin kedatangan mereka telah mendahului nyonya pertama Gong Sun. Setelah membunuh Raja Ular, ia tentu berhenti dulu di suatu tempat. Apalagi ia juga harus membawa Subing yang sedang terluka. Itulah sebabnya Jin Jiuling memberi instruksi, perintahkan orang-orangmu yang gampang dikenali untuk pergi menjauh sehingga tidak ada orang yang melihat bahwa perhatian khusus sedang ditujukan ke tempat ini. Kami telah bertindak sangat hati-hati selama ini, Meng Wei meyakinkannya. Orang-orang yang berada di sini semuanya telah menyamar dengan sangat baik. Apakah samaran saja sudah cukup? Jin Jiuling mendengus dingin. Seolah-olah orang lain tidak bisa melihat samaran kalian itu. Bahkan Lu Xiaofeng pun bisa melihat dalam sekilas pandang bahwa para pelayan warung teh, pedagang buah beri di seberang jalan, peramal di sampingnya, dan 7 atau 8 orang tamu di warung teh itu semuanya adalah para pemburu hadiah yang sedang menyamar. Setelah lama menjadi abdi masyarakat, sukar bagi seseorang untuk menjaga sikap dan tingkah lakunya agar sama seperti orang biasa, terutama ekspresi wajah, yang hampir mustahil tidak terlihat oleh siapapun yang memperhatikannya. Aku akan menyuruh mereka pergi sekarang. Meng Wei mengiyakan. Di bawah sudut sebuah atap yang menjuntai di atas jalan, ada seorang pengemis botak kudisan dengan selembar genteng atap yang patah di tangannya. Waktu Meng Wei lewat, ia mengulurkan genteng atap itu, meminta uang. Apa yang ia dapatkan hanyalah sebuah tendangan. Segera semua pemburu hadiah yang menyamar itu bergegas pergi. Aku hanya menyisakan 2 orang di sini, lapor Meng Wei. Dengan demikian, bila terjadi sesuatu, mereka bisa digunakan sebagai kurir. Yang satunya adalah si pedagang yang berada di seberang jalan. Warungnya masih seperti semula, tapi pedagang itu telah digantikan oleh seseorang yang tidak begitu menyolok. Tapi yang satunya lagi siapa? Song Hong semakin bagus akhir-akhir ini, Jin Jiuling memandang pada si pengemis botak. Jaga dia baik-baik, dia akan hebat nantinya. Lu Xiaofeng akhirnya faham bahwa si pengemis botak kudisan itu adalah salah seorang dari mereka juga. Saat itu belum jam 9 malam, pada bulan Juli waktu terbenamnya matahari memang sedikit lebih lama, maka orang pun tidak perlu menyalakan lampu di dalam rumah. Sinar matahari terbenam terlihat menembus jendela, memperlihatkan sebuah ruangan yang penuh dengan lapisan debu. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Kondisi dan suasana kamar itu sangat mirip dengan kamar sebelumnya. Di dalam lemari ada 8 atau 9 setel pakaian yang berbeda-beda, di atas meja ada sebuah cermin, dan di samping meja ada sebuah ranjang kecil. Tidak ada yang menarik, dan juga tidak ada petunjuk yang ditemukan. Seakan-akan seluruh perjalanan ini cuma sia-sia belaka. Jin Jiuling menggendong tangannya di belakang punggungnya sambil berjalan mondar-mandir di tempat itu. Tiba-tiba, dengan sebuah gerakan yang cepat, ia melompat ke atas sebuah balok penyangga atap, menggeleng-gelengkan kepalanya, dan melompat turun lagi. Di sini. Meng Wei tiba-tiba berseru dari dapur. Waktu ia berlari keluar, di tangannya telah ada sebuah kotak kayu berukuran kecil. Di mana kau menemukannya? Jin Jiuling tampak sangat bersukacita. Di dalam perapian. Tempat itu benar-benar tempat yang amat baik untuk menyembunyikan sesuatu. Karena benda ini disembunyikan di sana, tentu ada rahasianya. Jin Jiuling tampaknya bermaksud untuk membuka paksa peti itu, tapi Lu Xiaofeng segera mencegahnya.
Hati-hati, mungkin ada perangkap di dalamnya. Jin Jiuling menimbang-nimbang berat kotak itu sebentar dan tersenyum. Kotak ini benar-benar ringan. Jika ada pegas atau perangkap di dalamnya, seharusnya kotak ini sangat berat. Tentu saja ia merupakan orang yang selalu berhati-hati, kalau tidak ia tentu telah mati 20 kali sejak 10 tahun yang lalu. Pegas dan perangkap biasanya terbuat dari logam, yang tentunya akan memberi tambahan bobot yang cukup besar. Kotak itu tidak ada kuncinya, maka Jin Jiuling bisa membukanya dengan mudah. Tiba-tiba segumpal asap keluar dari dalam kotak. Jin Jiuling berusaha menahan nafasnya, tapi terlambat. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan membentur lemari. Lalu ia roboh ke lantai. Di dalam kotak itu tidak ada perangkap mekanis, tapi ada sebuah balon kecil yang terbuat dari perut ikan. Ketika kotak dibuka, jarum yang dipasang di tutup kotak akan menusuk balon dan segera mengeluarkan gas racun yang tersimpan di dalam balon. Walaupun berhati-hati dan berpengalaman, Jin Jiuling tidak mencurigai hal ini. Tergeletak di atas lantai, ia tampak seperti sebuah balon yang menggelembung. Seluruh tubuhnya membengkak, parasnya pucat pasi, dan di kepalanya terdapat sebuah goresan. Kepalanya tadi membentur lemari dan terluka. Wajah kalian tertutup oleh pertanda buruk. Dalam 3 hari, kepala kalian akan dipecahkan oleh seseorang. Huixiu jujur memang jujur. Lu Xiaofeng menarik nafas dalam-dalam dan membuyarkan gas beracun itu dengan kibasan tangannya. Memikirkan kembali kata-kata Huixiu jujur itu, hatinya tiba-tiba terasa agak dingin. Meng Wei tadi berlari keluar dari ruangan itu secepat yang ia bisa. Barulah setelah gas itu buyar, ia masuk kembali, sambil mendekap hidungnya. Sekarang Lu Xiaofeng membantu Jin Jiuling duduk dan melindungi jantungnya dengan tenaga dalamnya, berharap dapat menyelamatkan nyawanya. Meng Wei malah pergi dan memungut kotak itu. Tampaknya ia lebih tertarik pada kotak itu daripada terhadap Jin Jiuling. Tapi kotak itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah memeriksanya beberapa lama, tiba-tiba ia berseru. Ini dia. Rahasianya bukan berada di dalam kotak, tapi pada tutupnya. Jika memeriksa dengan cermat, orang bisa melihat bahwa di antara ukir-ukiran pada tutup itu ada sebuah tulisan kuno, yang berasal dari masa sebelum Kaisar pertama. Totalnya ada 6 kata. Pergi ke Ahtu, akan segera kembali. Semakin jelas, semakin tidak diperhatikan orang, semakin sukar pula menemukannya. Nyonya pertama Gongsun benar-benar memahami bagaimana caranya pikiran manusia berfungsi. Siapa yang memikirkan cara berkomunikasi seperti ini? Ia menyuruh seseorang untuk memberi sesuatu pada Ahtu, karena Ahtu akan segera kembali. Tapi kepada siapa instruksi itu ditujukan? Apa yang harus diserahkan pada Ahtu? Siapa pula Ahtu? Pertanyaan-pertanyaan ini mustahil untuk dijawab saat ini. Ahtu, Ahtu. Meng Wei mengerutkan keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah Ahtu yang itu? Kau kenal Ahtu? Lu Xiaofeng bertanya, walaupun ia tahu jawabannya. Di mulut jalan ada seorang pengemis, semua orang memanggilnya Ahtu. Di mana dia sekarang? Supaya Song Hong bisa tinggal di sana dan menyamar sebagai dirinya, kami telah mengusirnya pergi. Cepat, cari dia. Meng Wei segera hendak berlalu. Tunggu sebentar. Meng Wei menunggu instruksinya. Apakah ia tahu mengapa kalian mengusirnya pergi? Aku hanya mengatakan padanya bahwa ia tidak diizinkan mengemis di situ. Meng Wei menggelengkan kepalanya. Seorang pemburu hadiah sebenarnya tidak memerlukan alasan apapun untuk mengusir seorang pengemis. Bila kau menemukannya, segera beritahu aku. Tidak peduli apapun, jangan biarkan dia tahu. Ya, Tuan. Aku akan segera kembali setelah aku menemukannya. Tidak usah kembali ke sini. Aku akan membawa Jin Jiuling ke tempat Si Jingmo. Jika kau menemukan sesuatu, pergi saja ke sana. Si Jingmo adalah tabib paling terkenal di kota ini, tentu saja Meng Wei pun tahu hal ini. Juga suruh orang-orangmu mencari debu dan menaburkannya di tempat kita tadi berada, pastikan debu itu kelihatan wajar. Ya, Tuan. Dan letakkan kembali kotak ini di tempat kau menemukannya. Ya, Tuan. Song Hong juga harus pergi dari sini, suruh orang lain yang berpatroli di mulut jalan.
Mungkin ada baiknya juga menempatkan seseorang di halaman rumah sebelah, ia juga harus segera memberitahuku bila ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, Tuan. Meng Wei berdiri di sana dan memandang pada Lu Xiaofeng, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Tapi waktu berjalan ke pintu, ia lalu berubah pikiran dan berpaling. Jika pendekar besar Lu masuk 6 pintu, maka kami semua terpaksa harus ke belakang untuk mengurus bayi saja. Ia berkata sambil tersenyum. Lu Xiaofeng pun cukup bangga pada dirinya sendiri. Caranya menangani keadaan yang genting benar-benar mengagumkan. Bahkan jika Jin Jiuling dalam keadaan sehat, ia tidak bisa berbuat lebih baik lagi daripada dirinya. Sayangnya, Lu Xiaofeng bukanlah seorang dewa, maka ada kejadian-kejadian tertentu yang tidak bisa ia duga sebelumnya. Si Jingmo tidak berada di rumahnya. Tabib ini biasanya suka berlagak sok penting dan sangat jarang pergi ke rumah pasiennya, tapi merekalah yang harus datang kepadanya. Tetapi majikan Serambi Giok Indah adalah sebuah pengecualian. Luka-luka pada mata Yi Fen masih belum sembuh benar, tapi ia juga telah pulih dari perasaan terkejut karena ia bisa menggumamkan nama-nama lukisan terkenal miliknya yang hilang. Mengapa semakin kaya seseorang, semakin sukar bagi mereka untuk melupakan benda-benda materi yang hilang? Mungkinkah karena mereka tidak bisa melupakannya maka mereka menjadi kaya? Saat ini tidak ada lagi cara untuk memberitahukan perubahan situasi yang tak terduga ini pada Meng Wei, maka Lu Xiaofeng pun hanya bisa duduk menunggu di ruang tamu gedung Si. Hal yang aneh adalah, entah kenapa pikirannya sekarang benar-benar sedang jernih. Tiba-tiba banyak hal yang muncul di dalam pikirannya, hal-hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Sementara ia sedang dalam renungan, berita dari Meng Wei tiba. Ahtu ada di rumahnya. Seorang pengemis memiliki rumah. Pengemis tetaplah seorang manusia, bahkan anjing saja mempunyai lubang kecil miliknya sendiri, apalagi seorang pengemis. Tapi kau akan sangat bermurah hati bila menyebut rumah Ahtu sebagai sebuah lubang. Tempat itu tidak lebih dari sebuah dinding bata yang kecil, terkucil dan setengah runtuh sehingga membentuk sebuah ruangan kecil. Di keempat sisinya ada lubang-lubang yang berfungsi sebagai jendela. Tempat itu berbau apek karena gelombang udara musim panas, maka papan kayu yang biasanya digunakan untuk menutupi jendela-jendela, itu masih belum dipakukan. Bagian dalamnya tampak terang. Apakah Ahtu masih ada di dalam? Ya, tidak tahu dari mana ia mendapatkan sekendi arak, tapi ia sedang menikmatinya sendirian di dalam sana. Sudah ada orang yang bicara dengannya? Tidak, tapi tadi ada seseorang di sana. Seperti apa orang itu? Orangnya berkulit kuning, memakai sebuah topi yang ujung atasnya berbentuk seperti buah ceri merah, berpakaian seperti seorang kurir, atau seorang pegawai di kantor pejabat atau seperti itulah. Tidak lama setelah percakapan singkat itu, seorang kurir yang memakai topi ceri merah datang dengan penuh lagak mendaki bukit kecil itu. Ia membawa sebuah kantung kain berwarna kuning. Sesudah mengamati sekelilingnya sebentar, ia melompat ke dalam rumah Ahtu. Tentu saja ia tidak melihat Lu Xiaofeng dan Meng Wei, keduanya bersembunyi di atas sebuah pohon yang amat besar. Haruskah kita masuk dan menyergap mereka sekarang? Meng Wei berbisik. Orang yang akan kita tangkap bukanlah dia. Lu Xiaofeng segera menggelengkan kepalanya. Tuan bermaksud menemukan si bandit penyulam dari dia. Meng Wei segera faham. Tulisan di kotak itu mengatakan bahwa ia akan segera kembali, menurut Tuan ia akan kembali ke tempat nyonya pertama Gong Sun. Lu Xiaofeng mengangguk. Dan kantung itu tentu sesuatu yang akan diberikan pada perempuan itu, ia mungkin telah kembali ke tempatnya sekarang. Meng Wei menahan sabarnya dan menunggu. Ia tidak harus menunggu lama. Kurir bertopi ceri merah itu berjalan keluar dan, sambil menggumamkan sebuah irama, menuruni bukit kecil itu. Ia telah melakukan tugasnya, maka ia tampak jauh lebih santai sekarang. Setelah menunggu beberapa saat lagi, cahaya di dalam rumah kecil itu tiba-tiba padam dan setelah itu Ahtu berjalan keluar. Sebelum pergi, ia menutup jalan masuk ke rumahnya dengan sebuah pintu yang terbuat dari sebilah potongan kayu yang cukup besar. Ia membawa 2 buah kantung yang terbuat dari tali rami di punggungnya, kantung kain berwarna kuning tadi tentu berada di dalam salah satu kantung rami itu. Aku akan mengikutinya, kau pulanglah dan rawatlah bos Jinmu. Tuan akan pergi tanpa membawa bantuan, bagaimana jika? Tak usah cemas, aku tidak mungkin mati.
Lu Xiaofeng menepuk pundaknya. Bulan masih belum penuh. Angin malam membawa tanda-tanda musim gugur. Ini adalah cuaca yang sempurna untuk bepergian. Ahtu tidak menyewa sebuah kereta, ia juga tidak menaiki seekor kuda, tapi ia malah hanya berjalan kaki dengan acuh tak acuh di depan, seolah-olah ia tidak memiliki sedikit pun perasaan khawatir di dunia ini. Tidak ada orang lain yang melintas di jalan raya ini kecuali mereka berdua, satu di depan dan satunya lagi di belakang. Kadang-kadang Ahtu akan menggumamkan sebuah lagu, kali lain ia akan menirukan adegan-adegan dalam opera atau drama-drama dengan suara yang keras, tapi tampaknya langkah kakinya malah semakin lambat. Lu Xiaofeng berusaha menahan dirinya untuk tidak pergi mencari sebuah cambuk dan memukul orang ini beberapa kali agar berjalan lebih cepat. Setelah menghabiskan waktu yang rasanya bertahun-tahun, bintang-bintang mulai tampak jarang-jarang dan bulan pun mulai menghilang, tapi Ahtu masih belum mempercepat langkahnya. Ia malah menghampiri sebuah pohon di pinggir jalan dan duduk di bawahnya. Ia membuka salah satu kantungnya, mengeluarkan seekor bebek panggang, sekendi arak, dan ajaibnya, mulai makan di pinggir jalan itu. Lu Xiaofeng menarik nafas, yang bisa ia lakukan hanyalah mencari sebatang pohon yang letaknya jauh dan naik ke atasnya. Ia menunggu, dan menonton. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia sangat kelaparan. 2 hari terakhir ini ia tidak mendapatkan makanan yang layak. Tadinya hal itu terjadi karena ia tidak mau makan, tapi sekarang ia benar-benar tidak bisa makan. Ahtu merobek salah satu kaki bebek itu dan menggigitnya sekali, lalu ia meminum araknya. Tiba-tiba ia menarik nafas. Benar-benar membosankan kalau minum sendirian. Jika ada seseorang di sini bersamaku, ini baru hebat. Ia bergumam sendirian. Lu Xiaofeng benar-benar tergoda untuk turun dan ikut makan bersamanya. Tapi ia malah hanya bisa menontonnya makan. Akhirnya Ahtu selesai. Ia menggosok-gosokkan tangannya ke celananya dan meneruskan perjalanannya. Lu Xiaofeng benar-benar terkejut bercampur senang saat menemukan bahwa, selain kaki yang tadinya dirobek oleh Ahtu, separuh bagian bebek panggang itu sama sekali belum tersentuh waktu Ahtu meninggalkannya di atas tanah. Pengemis ini tampaknya benar-benar lupa kalau dirinya adalah seorang pengemis. Tentu saja ia bukan benar-benar seorang pengemis, tapi Lu Xiaofeng merasa seakan-akan ia telah hampir mati kelaparan, ia sangat tergoda untuk memungut separuh bagian bebek itu dan menggunakannya untuk mengisi perutnya. Tapi ia harus menahan diri. Bila ia mengingat-ingat semua kutu yang berada di tubuh Ahtu, walau ia benar-benar akan mati kelaparan pun ia akan memilih kematian daripada memakan bebek itu. Perjalanan diteruskan, dan sebelum ia sadar, Lu Xiaofeng menemukan bahwa hari telah pagi. Malam hari di bulan Juli selalu relatif singkat waktunya dan matahari pun tiba-tiba terbit. Dengan perlahan-lahan tapi pasti, semakin banyak orang yang bermaksud pergi ke pasar, muncul di jalan raya. Tiba-tiba Ahtu mulai berlari secepat mungkin di jalan itu. Seorang pengemis jorok seperti dirinya tidak akan pernah menarik perhatian orang lain di jalan, biarpun ia sedang lari atau bergulingan. Tapi bagaimana mungkin Lu Xiaofeng pun berlari mengejarnya seperti seekor anjing liar? Tapi apalagi yang bisa ia lakukan selain berlari? Bahkan jika orang lain menganggapnya gila, ia tetap harus berlari. Dan larinya Ahtu ternyata cukup cepat juga. Bila tidak ada orang lain di jalan, ia berjalan lebih lambat daripada seekor siput. Tapi bila ada orang lain di jalan, ia berlari lebih cepat daripada seekor kelinci. Lu Xiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Mengawasi orang seperti ini tidaklah mudah. Untunglah Ahtu tidak pernah melihat ke belakang, dan tampaknya ia juga sudah agak lelah. Tiba-tiba ia melompat ke bagian belakang sebuah pedati yang ditarik oleh seekor keledai dan membawa sisa-sisa daging babi. Ia bersandar pada bagian luar pedati itu dan tampaknya bersiap-siap hendak tidur. Sais pedati itu berpaling ke belakang dan menatapnya dengan marah, tapi tidak mengusirnya turun. Lu Xiaofeng menarik nafas dan ia mendapatkan sebuah penemuan lagi. Bepergian sebagai seorang pengemis ternyata memiliki sejumlah keuntungan yang tidak pernah bisa diduga oleh orang lain. Tidak heran ada pepatah yang mengatakan, menjadi orang miskin lebih baik daripada menjadi pangeran. Matahari perlahan-lahan naik ke angkasa. Mata Ahtu tertutup, seolah-olah ia benar-benar tidur lelap. Lu Xiaofeng malah sedang keringatan, ia terbakar di bawah terik matahari, lelah, lapar, haus, dan tidak boleh berhenti.
Untuk dapat menemukan nyonya pertama Gongsun, ia harus mengikuti orang ini tidak peduli apapun. Jika beruntung, ia tentu akan bertemu dengan sejumlah penjual arak dingin atau nasi sapi di pinggir jalan. Tapi keberuntungan tidak berada di pihaknya, bahkan penjual kue pai pun tidak berhasil ditemukan. Ternyata orang-orang di selatan sangat pemilih dalam soal makanan. Untuk makan, mereka harus menemukan sebuah tempat yang nyaman untuk duduk dan makan. Pedagang-pedagang kecil seperti itu sangat jarang berhasil menjual sesuatu di wilayah ini. Maka hampir mustahil bagi pedagang-pedagang kecil untuk tetap bertahan dalam bisnisnya. Maka Lu Xiaofeng pun hanya bisa bertahan. Tadinya di pinggir jalan itu ada deretan tanah persawahan yang dialiri air. Baru sekarang jalan melingkar ke kaki sebuah gunung yang hijau. Tiba-tiba Ahtu melompat turun dari pedati dan mulai berlari mendaki gunung itu. Di bawah naungan pepohonan dan rerumputan di lereng gunung itu, setidaknya udara akan terasa lebih sejuk. Setelah tidur di pedati, Ahtu sekarang tampaknya telah penuh dengan energi. Lu Xiaofeng tidak punya pilihan lain kecuali mengikutinya. Tiba-tiba ia menyadari satu hal lagi, bukan hanya pengemis jorok dan miskin ini memiliki fisik yang kuat, tapi ia juga tampaknya memiliki sedikit ilmu meringankan tubuh. Untunglah baginya gunung itu tidak terlalu tinggi. Di samping itu, jika Ahtu mau berlari mendaki lereng gunung, mungkin tempat tujuannya memang tidak terlalu jauh. Mungkin sekali markas rahasia nyonya pertama Gongsun berada di atas sebuah gunung. Tapi anehnya, gunung ini benar-benar sepi. Bukan hanya tidak ada bangunan yang terlihat di sisi jalan, tetapi jalan-jalan di gunung itu pun sangat sempit dan berkelok-kelok. Setibanya di puncak, udara tiba-tiba dipenuhi oleh sebuah aroma yang mengundang selera, aroma daging kambing rebus. Tentu ada sebuah rumah di sana, tentu itu rumahnya nyonya pertama Gongsun. Tapi, Lu Xiaofeng kembali keliru. Tidak ada bangunan di puncak itu, yang ada hanyalah sekelompok pengemis yang sedang makan dan minum. Anggaplah dirimu beruntung, seseorang berkata saat mereka melihat Ahtu. Kami baru saja mencuri seekor kambing gemuk dan sekarang hendak menikmatinya. Karena kau muncul, mengapa tidak bergabung dengan kami? Hehe, tentu aku telah berbuat sebuah pahala beberapa hari terakhir ini, tidak peduli kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu makanan enak. Ahtu tertawa sambil berjalan menghampiri mereka. Tapi Lu Xiaofeng terpaksa cuma menonton lagi. Tidak mungkin ia bisa bergabung dengan para pengemis ini dan ikut memakan kambing curian itu, ia tidak boleh terlihat oleh Ahtu. Maka ia hanya bisa bersembunyi di balik sebuah batu karang, merasa begitu kelaparan sampai-sampai perutnya pun mulai terasa sakit. Ia bahkan mulai merasa menyesal, seharusnya ia memungut dan memakan daging bebek itu tadi malam. Ahtu tampaknya segera akrab dengan para pengemis itu. Mereka tertawa-tawa dan berpesta sepuas hatinya, seakan-akan mereka sedang berada di surga ketujuh, tapi Lu Xiaofeng merasa seolah-olah ia sedang berada di dasar neraka. Belum pernah ia begitu menderita seperti ini di dalam hidupnya. Baru sekarang ia akhirnya menyadari betapa menakutkannya kelaparan itu. Jika ia bisa menggunakan kesempatan yang sedikit ini dan menutup matanya sebentar, mungkin rasanya tidak seburuk ini. Tetapi mungkin ada lagi anak buah nyonya pertama Gongsun yang berada di antara para pengemis itu, mereka bisa saja menunggu Ahtu di sini untuk mengambil alih barang antaran itu. Maka Lu Xiaofeng tidak boleh lengah sedikit pun, ia harus berkonsentrasi untuk mengamati mereka. Jika Ahtu diam-diam berhasil menyerahkan kantung kuning itu pada orang lain untuk dibawa kepada nyonya pertama Gongsun tanpa terlihat olehnya, bukankah semua penderitaan yang ia alami ini akan sia-sia saja? Akhirnya para pengemis itu telah selesai makan. Ahtu mengucapkan terima kasih kepada mereka sebelum, anehnya, memulai perjalanannya menuruni gunung. Apa tujuan tamasyanya tadi ke atas gunung ini? Mungkinkah ia telah menyerahkan kantung kuning itu pada orang lain? Kenapa aku tidak melihatnya? Lu Xiaofeng tidak mampu membayangkan kejadian yang sebenarnya. Tapi karena ia tidak melihat apa-apa, ia harus tetap mengikuti Ahtu. Di tengah perjalanan menuruni gunung, tiba-tiba Ahtu berhenti dan mengeluarkan kantung kuning itu dari salah satu kantung tali rami yang ia bawa. Setelah menelitinya sebentar, ia memasukkannya kembali ke dalam buntalan di punggungnya. Untunglah salah satu dari pencuri kambing itu tidak mencurinya, ia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Kalau tidak kepalaku mungkin tidak akan lama lagi berada di leherku. Apa yang ada di dalam kantung kuning itu? Kenapa begitu penting? Lu Xiaofeng tidak bisa melihat, juga tidak bisa menebak.
Tak peduli apa, setidaknya benda itu masih ada pada Ahtu. Lagi pula, jika benda itu benar-benar penting, mungkin ia sendiri yang harus menyerahkannya pada nyonya pertama Gongsun. Tampaknya semua penderitaan yang dialami Lu Xiaofeng tidaklah sia-sia sama sekali. Tapi hal yang paling menjengkelkan adalah Ahtu menuruni gunung itu tepat melalui jalan naiknya tadi. Tidak mungkin ia naik ke atas gunung cuma untuk makan kambing, kan? Mungkinkah ia telah melihat bahwa seseorang sedang menguntitnya dan sengaja membuatnya menderita sedikit? Tidak, itu juga tidak mungkin. Ia sama sekali tidak tampak gugup, dan jika ia memang melihat seseorang mengikutinya, ia tidak mungkin kembali melalui jalan yang sama. Lu Xiaofeng bahkan semakin yakin kalau ia tidak mungkin ketahuan. Bahkan jika ia harus kelaparan 2 hari lagi, ia tidak akan mengeluarkan suara sedikit pun. Akhir-akhir ini banyak orang yang sampai pada kesimpulan bahwa ilmu meringankan tubuhnya termasuk 5 yang terbaik di dunia. Bila seseorang dibebani dengan semacam tugas yang rahasia dan penting, tidak peduli apakah ada orang lain yang mengikutinya atau tidak, perjalanannya tentu akan sengaja dibuat berliku-liku. Tentu itulah penyebabnya, Lu Xiaofeng tampak puas dengan penjelasan ini. Setelah menuruni gunung, gerakan Ahtu, seperti yang telah diduga, jadi jauh lebih stabil. Setelah berjalan 1 jam lebih, ia memasuki sebuah kota. Setelah mengelilingi jalan-jalan di kota itu sebanyak 2 kali, ia lalu memasuki sebuah rumah makan, tapi kemudian keluar lewat pintu belakang. Tiba-tiba, ia berbelok dan menelusuri sebuah gang, di dalam gang itu hanya ada sebuah pintu. Pintu tersebut adalah pintu belakang sebuah kebun bunga dari sebuah kompleks yang amat besar. Ia seperti baru tiba di rumah sendiri, karena ia berjalan masuk tanpa mengetuk pintu sama sekali. Setelah berada di halaman, tampaknya ia pun sangat mengenali lika-liku tempat itu. 2 kali belokan dan putaran dan ia telah berhasil keluar dari semak-semak bunga, melewati sebuah jembatan kecil, dan tiba di sebuah paviliun kecil yang berada di tepi sebuah kolam bunga lotus. Terlihat sinar lampu di lantai atas paviliun itu. Baru sekarang Lu Xiaofeng menyadari bahwa senja hari pun telah berlalu. Lewat senja, matahari terbenam masih bisa terlihat di atas cakrawala. Paviliun kecil itu tampak terang benderang, tapi tidak terdengar suara orang, bahkan tidak terlihat seorang pun pelayan. Ahtu juga tidak berhenti di sini, karena ia terus menaiki tangga. Di dalam sebuah ruangan yang penuh hiasan di lantai atas, tidak terlihat satu orang pun, tapi 1 set perangkat makan yang mahal dan arak telah tertata rapi di atas sebuah meja. Tampaknya nasib mujurnya benar-benar luar biasa, kemanapun pergi ia selalu bertemu makanan yang enak. Walaupun tidak ada orang di sana, di atas meja ada 8 pasang sumpit dan cangkir arak. Ahtu duduk, mengambil sepasang sumpit, menjepit sepotong ayam mabuk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan meletakkannya kembali. Ia merogoh ke belakang dan mengeluarkan kantung kuning itu lagi. Tidak disangka kalau aku kembali menjadi orang pertama yang tiba di sini. Ia bergumam. Jelas ia sedang menunggu orang lain. Tapi orang-orang macam apa yang ia tunggu? Apakah nyonya pertama Gongsun termasuk di antaranya? Di samping paviliun itu ada sebuah pohon ginkgo yang rimbun dan amat besar, penuh dengan dedaunan dan dahan-dahan, cocok untuk tempat bersembunyi. Dan letaknya pun persis menghadap jendela ruangan itu. Seperti seekor kadal, Lu Xiaofeng merayap naik ke batang pohon yang menghadap jendela dan menemukan sebuah bagian dari pohon itu yang penuh dengan dedaunan. Hari semakin gelap, jika seseorang melihat keluar dari jendela, ia tentu akan tetap aman. Setidaknya sekarang Ahtu telah tiba di tempat tujuannya, ia tidak perlu khawatir lagi kalau ia melakukan tipuan. Lu Xiaofeng baru saja hendak menarik nafas dalam-dalam dan beristirahat sebentar waktu ia sayup-sayup mendengar suara kibasan baju yang tertiup angin. Sebuah bayangan manusia terlihat melintasi dahan-dahan pohon dan mendarat di paviliun itu dengan gerakan, mengibas awan dengan cekatan, yang indah. Gerakan yang indah, ilmu meringankan tubuh yang sangat murni. Lu Xiaofeng segera membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Tapi ia telah tahu bahwa orang ini bukanlah nyonya pertama Gongsun. Walaupun ilmu kungfu orang ini termasuk kelas 1, tapi masih berada di bawah nyonya pertama Gongsun, dan tentu saja di bawah dirinya juga. Tapi orang ini pun seorang wanita, usianya sekitar 40 tahun, tapi wajahnya seperti masih berusia separuhnya. Pada dirinya masih tampak kesegaran dan kepolosan seorang wanita muda,
Tapi gayanya dan lirikan matanya terlihat jauh lebih menggoda daripada yang bisa ditemui pada seorang gadis muda. Ia mengenakan pakaian berwarna ungu gelap tetapi ketat dengan sebuah buntalan kuning pula di tangannya. Tadi, waktu ia sedang melintasi pohon, Lu Xiaofeng pun telah melihat bahwa ia juga memakai sepasang sepatu merah. Tapi sekarang ia telah duduk. Kau lagi yang pertama. Ia memberi Ahtu sebuah senyuman yang manis. Laki-laki memang tidak sabaran, kami selalu harus menunggu wanita. Ahtu menarik nafas. Sekarang ada sesuatu yang bisa disimpulkan oleh Lu Xiaofeng. Ia menyadari bahwa dugaannya tadi benar, Ahtu ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi, dan kedudukannya pun tidaklah rendah. Bagaimana mungkin ia, seorang pengemis yang penuh kutu, bisa duduk sejajar dengan wanita berbaju ungu yang memiliki ilmu meringankan tubuh dan gaya yang sangat indah ini? Mungkinkah ia juga seorang jago kungfu? Lu Xiaofeng selalu menganggap dirinya sendiri memiliki pengetahuan yang amat luas mengenai orang-orang dan kejadian-kejadian di dunia persilatan. Tapi sekarang ia menyadari bahwa masih banyak jago-jago di dunia ini yang tidak ia kenal, setidaknya 2 orang di depannya ini adalah orang-orang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Angin tiba-tiba membawa sebuah gelombang suara tawa yang mirip dengan dentingan lonceng perak. Orangnya belum tiba, tapi suara tawanya sudah. Adik ketujuh datang. Wanita berbaju ungu itu berkata. Ucapannya bahkan belum selesai ketika satu orang lagi muncul di ruangan itu. Tentu saja seorang wanita lagi. Rambutnya dibentuk berupa 2 ekor kuda dan berwarna hitam legam, matanya berkilauan, giginya bersinar-sinar, dan senyumannya manis. Ia adalah seorang gadis muda berbaju merah dan tangannya pun menggenggam sebuah buntalan kuning. Ia tersenyum kecil pada Ahtu dan kemudian berpaling pada si wanita berbaju ungu. Nyonya kedua, kau datang cepat. Yang tua memang tidak sabaran, kami selalu harus menunggu yang muda. Si wanita berbaju ungu menarik nafas. Sejak kapan kau jadi tidak sabaran? Ia tertawa, suara tawa seperti dentingan lonceng perak pun terdengar lagi. Orang lain tentu harus bersyukur jika mereka bisa sabar terhadap apa yang kau lakukan. Wanita berbaju ungu menatapnya dan menarik nafas. Aku tidak paham apa yang kau tertawakan. Mengapa kau terus tertawa siang dan malam? Karena ia mengira bahwa ia kelihatan sangat cantik bila ia tertawa, Ahtu menjawab seenaknya. Belum lagi sepasang lesung pipinya yang manis itu, jika ia tidak tertawa, lalu bagaimana mungkin orang bisa melihatnya? Gadis berbaju merah itu menatapnya dengan marah, tapi kemudian tertawa lagi. Dan kali ini ia tidak bisa berhenti. Lu Xiaofeng sekarang tahu bahwa wanita berbaju ungu itu dikenal sebagai Nyonya Kedua. Nyonya Kedua? Mungkinkah itu singkatan dari Nyonya Kedua Gongsun? Jika Nyonya Kedua Gongsun ada di sini, tentu Nyonya Pertama Gongsun tidak jauh-jauh dari tempat ini. Lu Xiaofeng akhirnya merasa sedikit senang, setidaknya semua penderitaannya ini tidak sia-sia. Di samping itu, suara tawa gadis berbaju merah itu mampu membuat orang yang mendengarnya merasa bahagia. Sayangnya Lu Xiaofeng pun tidak mengenalnya. Mari kita bertaruh, ia masih tertawa. Siapa menurut kalian yang terakhir datang kali ini? Adik ketiga, tentu saja, Nyonya Kedua menjawab. Ia memerlukan waktu 1 jam hanya untuk membasuh mukanya, bahkan jika kau membakar alis matanya pun ia tetap tidak akan buru-buru datang. Benar. Gadis berbaju merah itu bertepuk tangan dengan gembira dan tertawa. Tentu dia lagi kali ini. Salah, kali ini bukan dia. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari lantai bawah. Suara itu sangat lembut, dan sangat lambat, sementara seseorang berjalan naik ke lantai atas. Walaupun ia sedang berjalan perlahan-lahan sekarang, Lu Xiaofeng tadi tidak melihat kapan ia memasuki gedung itu. Gadis berbaju merah tampak terkejut melihatnya, tapi kemudian ia segera tertawa lagi. Siapa yang mengira kalau sebuah keajaiban telah terjadi? Nyonya Ketiga tidak terlambat datang. Bukan hanya suaranya yang lembut, tingkah lakunya pun lemah lembut, senyumannya bahkan semakin lembut ketika ia dengan perlahan berjalan menaiki tangga, duduk dengan perlahan dan dengan perlahan meletakkan kantung kuning miliknya di atas meja. Baru kemudian ia menarik nafas. Bukan hanya aku tidak datang terlambat, tapi aku pun telah berada di sini sebelum kalian semua. Benarkah? Gadis berbaju merah bertanya. Aku tiba di sini tadi malam dan tidur di lantai bawah.
Aku bermaksud datang lebih dulu dan memberi kejutan pada kalian semua. Jadi mengapa kau menunggu sampai sekarang baru datang ke atas sini? Gadis berbaju merah pun tertawa. Karena ada banyak hal yang harus kulakukan. Nyonya ketiga menarik nafas. Seperti apa? Aku harus menyisir rambutku, dan kemudian membasuh wajahku, dan lalu mengenakan bajuku, dan kemudian memakai sepatuku. Kali ini, bahkan Lu Xiaofeng pun, yang sedang bergantung di atas pohon, terpaksa tertawa kecil. Gadis berbaju merah itu telah terbungkuk-bungkuk sambil tertawa. Ini benar-benar hal yang sangat penting. Ia berkata, sambil berusaha menarik nafas. Sudah kubilang, dia butuh waktu 1 jam untuk membasuh mukanya. Bahkan nyonya kedua pun tak tahan untuk tidak tertawa kecil. Aku hanya mengherankan satu hal. Ahtu tiba-tiba memotong. Apa itu? Gadis berbaju merah bertanya sebelum 2 orang lainnya sempat melakukannya. Selain menyisir rambutnya, membasuh mukanya, memakai baju dan sepatunya, bagaimana ia punya waktu untuk melakukan hal lainnya dalam seharian? Ini benar-benar masalah yang serius. Gadis berbaju merah berusaha keras menahan tawanya dan menjawab dengan muka yang kaku. Jika nanti ia menikah, ia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk punya anak, itu memang serius. Tapi sebelum ucapannya selesai, ia sudah hampir bergulingan di lantai karena tertawa. Yang kutahu adalah kau tentu saja akan punya waktu untuk punya anak. Nyonya ketiga tampaknya sama sekali tidak marah, malah ia menjawab dengan perlahan. Nanti kau akan memiliki sedikitnya 70 atau 80 orang anak. Bahkan jika aku punya 1 setiap tahunnya, bagaimana mungkin aku bisa punya sebanyak itu? Gadis berbaju merah masih tertawa. Jika kau bisa melahirkan banyak anak sekaligus, bukankah hal itu mungkin saja terjadi? Hanya babi yang bisa melahirkan banyak anak sekaligus, aku bukan seekor. Gadis berbaju merah berhenti di tengah kalimatnya, tiba-tiba ia menyadari bahwa pada dasarnya ia sedang membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Nyonya kedua tidak bisa menahan tawanya lagi. Hehe, jadi kau bukan seekor babi? Seharusnya kau mengatakan hal ini pada setiap orang, untuk menghindari kebingungan. Ia bergurau. Oh, aku faham, gadis berbaju merah mencibirkan mulutnya. Kakak keempat dan kakak keenam tidak ada di sini, jadi kalian semua menggunakan kesempatan ini untuk membuat lelucon tentang diriku. Lalu apa bedanya jika mereka berada di sini? Tanya nyonya ketiga. Setidaknya mereka akan membantuku bicara, gabungan kalian berdua bahkan tidak ada artinya bagi salah seorang saja dari mereka. Angin kembali bertiup dan 3 orang lagi melayang masuk melalui jendela seperti burung. Setidaknya ada satu hal yang aku yakini, aku tahu kalau dia bukan seekor babi. Salah seorang dari mereka tersenyum dan berkata. Si gadis berbaju merah bertepuk tangan lagi dengan gembira dan tertawa. Kalian dengar itu? Aku tahu bahwa kakak keempat akan berada di pihakku. Tapi, apakah dia jika bukan seekor babi kecil? Nyonya ketiga malah bertanya. Ia hanya seekor ayam betina, itu saja. Kakak keempat menjawab. Aku seekor ayam betina. Si gadis berbaju merah tercengang mendengar jawaban itu. Jika bukan, lalu kenapa kau selalu, hihihihi, tertawa terus-menerus siang dan malam? Gadis berbaju merah itu tidak bisa lagi tertawa, Lu Xiaofeng juga tidak di antara 3 orang wanita yang terakhir datang itu, ia mengenali 2 orang di antaranya. Salah satunya, tentu saja, Jiang Qingxia, hal itu tidak membuatnya terkejut. Tapi, walaupun dalam mimpi, tidak pernah ia bisa membayangkan bahwa, kakak keempat, mereka adalah Ouyang Qing. Pelacur terkenal yang pernah dibuatnya marah itu, yang hanya mencintai uang tapi tidak peduli pada wajah, Ouyang Qing yang itu dan satu-satunya. Melihat Ouyang Qing datang bersama dengan Jiang Qingxia, melihat bahwa ilmu ginkang Ouyang Qing tidak berada di bawah Jiang Qingxia, Lu Xiaofeng hampir terjatuh dari atas pohon. Organisasi Sepatu Merah ini tampaknya benar-benar memiliki anggota dari berbagai kalangan. Ouyang Qing dan Jiang Qingxia jelas merupakan figur-figur yang menonjol di dalam organisasi ini. Di atas meja ada 8 pasang sumpit, dan sekarang 7 orang telah tiba. Wanita berbaju ungu adalah nyonya kedua, wanita yang membutuhkan waktu 1 jam untuk membasuh mukanya itu adalah nyonya ketiga, kakak keempat adalah Ouyang Qing, kakak kelima adalah Jiang Qingxia,
Kakak keenam adalah seorang Niko gundul berkaus kaki putih dan berjubah hijau, dan si ayam betina kecil yang tidak pernah berhenti tertawa itu adalah yang nomor 7. Jadi di mana nyonya pertama? Kenapa nyonya pertama Gongsun belum muncul? Dan Ahtu yang penuh kutu itu, apa hubungannya dengan mereka? Di mana posisinya? Mereka bertujuh telah duduk dan meletakkan kantung kuning di hadapan mereka. Hanya kursi utama yang masih kosong, jelas disisakan untuk nyonya pertama Gongsun. Jadi apa yang kalian bernam bawa pulang kali ini? Ah. Tu tiba-tiba bertanya. Bisakah kalian perlihatkan padaku? Tentu saja bisa, si gadis berbaju merah menjawab sebelum yang lainnya sempat. Karena kakak ketiga lebih dulu berada di sini, mengapa tidak kita persilakan dia untuk lebih dulu memperlihatkan apa yang ia bawa pulang? Nyonya ketiga tidak keberatan atau menolak, dengan perlahan ia mengulurkan tangannya dan mulai membuka kancing-kancing di kantungnya. Sekarang ia sedang membuka kancing ketiga, tapi tadi perlu waktu 10 menit hanya untuk membuka kancing pertama. Kalian mungkin tahan, tapi aku tidak. Nyonya kedua menarik nafas dan tersenyum sabar. Izinkan aku yang lebih dulu memperlihatkan apa yang aku dapatkan. Sekarang Lu Xiaofeng membuka matanya lebar-lebar dan ia memusatkan perhatian pada kantung itu. Apa yang ada di dalam kantung kuning yang misterius itu? Telah lama ia ingin mengetahuinya. Maka dialah yang paling tertarik untuk melihat isinya daripada orang lain yang hadir di situ. Untunglah baginya, gerakan nyonya kedua tidak lambat dan tak lama kemudian ia telah membuka kantungnya. Di dalamnya ada 70 atau 80 buah buku deposito ban dengan ukuran yang berbeda-beda. Tahun ini memang bukan tahun yang berhasil bagiku, dan aku pun hanya keluar selama 3 bulan, ia menjelaskan. Maka aku hanya berhasil mendapatkan 1.880.000 tael perak dari bank-bank sekitar sini. Tapi tahun depan aku tentu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat. Dalam waktu kurang dari setahun ia mampu mengumpulkan lebih dari 1,8 juta tael perak, dan masih menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang buruk. Lu Xiaofeng diam-diam menarik nafas. Seumur-umur ia tidak bisa membayangkan nyonya kedua ini melakukan bisnis apa. Dari apa yang ia ketahui, para bajingan terbesar dan terhebat di dunia penjahat hanya dapat mengumpulkan setengah dari apa yang didapatkan perempuan ini. Ia tidak bisa memikirkan bisnis lain di dunia ini yang lebih menguntungkan daripada kejahatan. Jika kita hanya mendapatkan 1,8 juta tael, maka kurasa kita harus sedikit menghemat pengeluaran kita tahun ini. Nyonya ketiga menarik nafas. Bagaimana denganmu? Bagaimana penghasilanmu tahun ini? Nyonya kedua bertanya. Tahun ini tidak buruk bagiku, nyonya ketiga tersenyum. Tampaknya akhir-akhir ini cukup banyak orang yang tidak ingin kehilangan hidungnya. Tidak ingin kehilangan hidungnya, berarti mereka bersedia kehilangan muka mereka, berarti bahwa mereka tak tahu malu. Lu Xiaofeng pun faham kalimat ini, tapi apa hubungannya hal itu dengan penghasilan perempuan itu tahun ini? Itu yang tidak dipahami oleh Lu Xiaofeng. Untunglah, kali ini nyonya ketiga telah selesai membuka ketiga kancing pada kantungnya. Di dalamnya ada sehelai kain minyak. Ia membuka gulungan kain minyak itu, hanya untuk membuka sebuah gulungan kain satin merah lagi. Luar biasa, di dalam kain satin merah itu ada 70 atau 80 buah hidung yang berbeda-beda ukuran dan berbeda-beda bentuknya. Hidung manusia. Lu Xiaofeng hampir terjatuh dari atas pohon lagi. Bagaimana mungkin seorang wanita yang begini lembut dan sopan bisa begitu kejam, bahkan tidak terbayang olehnya kalau perempuan ini tega memotong 70 atau 80 buah hidung itu dengan tangannya sendiri. Ya, karena mereka tidak menginginkan hidung mereka lagi, maka aku memutuskan untuk memotongkannya bagi mereka. Nyonya ketiga berkata dengan lembut. Itu ide yang sangat bagus. Gadis berbaju merah bertepuk tangan dan tertawa lagi. Tapi tahun depan aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Apa yang akan kau lakukan tahun depan? Tanya si gadis berbaju merah. Tahun depan aku akan memotong lidah. Memotong lidah? Kenapa begitu? Karena akhir-akhir ini aku menyadari bahwa orang-orang di dunia ini terlalu banyak bicara. Nyonya ketiga menarik nafas dengan ringan dan menjelaskan dengan lambat-lambat. Jika aku tidak mengenalmu, aku tentu tidak akan percaya bahwa kau adalah orang yang demikian kejam dan tidak kenal belas kasihan walaupun kau memukulku sampai mati.
Gadis berbaju merah menjulurkan lidahnya sedikit dan tertawa dengan suara yang mirip dengan bunyi dentingan lonceng perak. Aku tidak akan membunuhmu, paling-paling yang kulakukan adalah memotong lidahmu. Nyonya ketiga menjawab dengan santai. Gadis berbaju merah segera menarik lidahnya dan menutup mulutnya, seakan-akan ia bahkan takut kalau orang lain melihatnya. Bila urusannya memotong hidung atau lidah, wanita ini, yang memerlukan waktu 1 jam hanya untuk membasuh mukanya, tentu tidak akan lamban gerak-geriknya. Punya siapa hidung terbesar yang ada di sini? Ouyang King tiba-tiba bertanya. Mengapa kau ingin tahu? Aku selalu tertarik pada laki-laki berhidung besar. Ouyang King bergurau. Gadis kecil ini telah menghabiskan waktu terlalu banyak di tempat-tempat seperti itu, nyonya kedua tertawa. 2 tahun di tempat itu dan bukan hanya hatinya semakin hitam sekarang, kulit mukanya juga semakin tebal. Kakak kedua tentu orang dalam juga, Ouyang King cekikikan. Tampaknya ia tahu benar hal-hal baik tentang laki-laki berhidung besar. Sayangnya orang berhidung terbesar itu adalah orang tak berhidung sekarang, ucap nyonya ketiga. Jadi siapa yang kau bicarakan ini? Ouyang King bertanya. Duan Tian Cheng. Waktu mendengar nama ini, Lu Xiaofeng kembali terkejut. Ia pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan pernah juga bertemu dengan orangnya. Menaklukkan 3 gunung, Duan Tian Cheng bukan hanya terkenal karena hidungnya yang amat besar, tapi juga karena gaya dan bokongnya yang besar. Memotong hidungnya, tak peduli siapapun pelakunya, benar-benar bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apakah kita bermaksud melakukan hal yang sama seperti dulu-dulu? Gadis berbaju merah telah menutup mulutnya untuk waktu yang lama dan ia tidak tahan lagi. Kita semua makan dan minum dan mabuk sepuasnya. Itu adalah tradisi kita, tentu saja tidak akan berubah, jawab nyonya kedua. Kalau begitu, karena kita semua sudah ada di sini, mengapa tidak kita mulai? Gadis berbaju merah bertanya. Hati Lu Xiaofeng seperti tenggelam. Mereka semua sudah ada di sini? Apakah nyonya pertama Gongsun sama sekali tidak datang hari ini? Siapa bilang kita semua sudah ada di sini? Tidakkah kau lihat kalau masih ada sebuah kursi yang kosong, tegur nyonya kedua. Siapa lagi yang akan datang? Kudengar kakak pertama menemukan seorang adik untukmu. Nyonya kedua tersenyum. Akhirnya ada yang lebih muda dariku. Gadis berbaju merah pun tersenyum. Sejak saat ini, jika kalian menggertakku, aku akan balas menggertak dia. Sayangnya dia tidak akan kesini hari ini. Ahtu tiba-tiba berkata. Mengapa tidak? Dia tidak mau datang? Nyonya kedua mengerutkan keningnya. Ia mau, tapi tidak bisa. Seseorang tidak mengizinkannya. Nyonya kedua bertanya. Ahtu mengangguk. Iya, kalau dia tidak datang, lalu siapa lagi yang kita tunggu? Gadis berbaju merah segera memotong, ia tidak sabar lagi untuk memulai acara. Seorang tamu. Kita punya seorang tamu tahun ini? Mata gadis berbaju merah pun bersinar-sinar. Jawab Ahtu. Bagaimana kemampuan minum araknya? Gadis berbaju merah bertanya. Kudengar tidak buruk? Tidak peduli betapapun bagusnya kemampuan minum araknya, asal dia berani datang hari ini, kujamin ia akan masuk ke sini dengan tubuh tegak, tapi pergi dengan tubuh terbujur. Gadis berbaju merah tertawa. Tampaknya ia bukan hanya jago minum arak, tapi ia pun cukup berani, mata nyonya kedua tampak berkerlap-kerlip. Kalau tidak, ia tentu telah lari pergi mendengar kalimat-kalimat kalian itu. Ia seberani itu? Mata gadis berbaju merah tampak berkedip-kedip. Ia masih belum lari. Ahtu menjawab. Jika dia belum lari juga, lalu mengapa dia tidak masuk? Gadis berbaju merah tertawa. Mungkinkah dia lebih suka merasakan angin daripada merasakan arak? Ia telah merasakan angin seharian, Ahtu menjawab. Kurasa dia sudah cukup kenyang sekarang. Seseorang menarik nafas dari atas pohon di luar jendela. Aku benar-benar sudah cukup kenyang. Sambil menarik nafas, Lu Xiaofeng melayang masuk bersama hembusan angin yang lembut. Sudah lama ia memang ingin masuk. 7 orang seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau ada seseorang di atas pohon di luar jendela? Lu Xiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa bersembunyi di luar sana adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Ia merasa bahwa dirinya makin lama jadi semakin tolol.
tapi ia tidak kelihatan seperti orang tolol. Tidak ada orang tolol, tak peduli seperti apapun tololnya, yang memiliki 4 alis mata. Gadis berbaju merah itu menatapnya, tiba-tiba ia bertepuk tangan dan tertawa. Aku tahu kau siapa, kau adalah si telur tolol Lu Xiao Feng yang beralis 4 itu. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.